Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik itu jasmani, rohani, kesehatan ekonomi kita, dan apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video ya dari salah satu guru kita juga ya. Beliau ini Gus Rofi ya, dari Ketua Barisan Kesatria Nusantara ya saudara ya. Beliau di sini mengklarifikasi dan juga beliau mau minta maaf ya di dalam videonya. Ini dia cuplikan video, kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqatillah wa faraja Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang sangat bahagia karena ada dua pertemuan keluarganya Yai Idris Hamid dan keluarganya Habib Taufik, putra-putranya silaturahmi ke Ibu Nyai. Karena memang kemarin Ibu Nyai dalam videonya kemarin lusa, saya dengar 1 minggu yang lalu, Bu Nyai itu seperti suaranya curhat, bahwa dia ditegur oleh seorang yang diduga itu adalah putranya Yai Taufik dalam video yang disampaikan oleh Bu Nyai tersebut, dan itu sudah diakui oleh Ibu Nyai. Tetapi dalam pertemuan di video yang terbaru saya dikirimi oleh Kiai Yusuf Mansur, terus kemudian ada Bang Ramzi, sahabat saya, telah terjadi pertemuan yang sangat indah sekali ya, yaitu silaturahmi dan penyampaian klarifikasi yang disampaikan oleh Ibu Nyai. Kesimpulannya, putranya Habib Taufik mengatakan untuk menjaga ukhuwah, untuk supaya tidak terpecah belah, kan begitu. Saya sepakat dengan, ayo kalau memang ingin menjaga ukhuwah dan supaya tidak terpecah belah, bangsa ini harus ada kejujuran. Coba siapa sih yang memulai? Siapa yang mengatakan Kiai Imad dan pendukungnya dajjal lalu kemudian ancaman shock terapi? Siapa yang ceramah bahwa satu Habib yang bodoh masih lebih baik dengan 70 kiai yang alim? Siapa yang memulai? Betul. Maka dari itu, inilah momentum kesempatan untuk sama-sama introspeksi diri. Jadi tidak gampang ngomong menjaga ukhuwah, tetapi dalam pengajian-pengajian seringkali khurafat, seringkali mengarah kepada perpecahan, seringkali membuat manusia itu tidak setara. Nah, ini tidak boleh. Kalau berkaitan masalah nasab, apakah para habaib yang ada di Indonesia dzurriyyah Rasulullah atau bukan, silakan monggo didiskusikan secara baik dengan ilmiah. Ilmu diadu dengan ilmu, data diadu dengan data. Nah, karena Bu Nyai sudah klarifikasi, kemarin saya melakukan pembelaan kepada Ibu Nyai karena saya tidak mau Ibu Nyai seorang perempuan, apalagi kemudian diancam-ancam, istilahnya ditegur, dimarahi. Yang katanya Bu Nyai itu putranya Yai Taufik, otomatis saya terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap Bu Nyai Idris Hamid tersebut. Kesimpulannya, pertemuan telah terjadi, klarifikasi telah terjadi, saling memaafkan telah terjadi. Saya pun mohon maaf jika dalam membela Bu Nyai, jika ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati keluarga besarnya Yai Taufik, Habib Taufik ya. Saya kira itu mungkin dari saya, Al-Fakir Muhammad Rafi'i Mukhlis, orang Bangil, Habib Taufik orang Pasuruan, kemudian Ibu Nyai orang Pasuruan, istrinya Yai Idris Hamid. Yai Idris Hamid putranya Mbah Hamid. Jadi ketika beliau disakiti sesuai di videonya, maka kami sebagai warga Nahdien, apalagi sama Pasuruan, pasti akan melakukan pembelaan. Siapapun yang merasa terdolimi, pasti kami akan melakukan pembelaan.
betul. Mudah-mudahan Habib Muhdor mendengarkan ucapan ini. Tolong Beb, ajari kami tentang bagaimana berkata-kata yang baik. Iya, betul. Tolong kiai-kiai kami jangan didajal-dajal, apalagi sampai diancam dengan shock terapi tegangan tinggi. Betul. Afwan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi klarifikasi dari Gus Rofi ya. Beliau adalah Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara ya, saudara ya. Jadi beliau udah klarifikasi, beliau juga sama udah meminta maaf ya. Ya sebenarnya siapa sih yang tidak tersinggung dan sebenarnya siapa yang tidak marah, saudara ya. Kalau ada seorang kiai besar ya, atau ulama besar, bahkan masih cucu dari seorang wali, beliau itu termasuk Bunyai, masih keturunan dari Wali Songo juga, termasuk keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, sampai diancam seperti itu. Siapa yang tidak terima gitu ya, termasuk seluruh para warga Nahdiyin pasti tidak akan terima. Ya mungkin bagus tadi ya klarifikasi dari Gus Rofi. Kalau tidak ada ancaman-ancaman seperti itu, beliau juga tidak akan melakukan suatu pembelaan ya, saudara ya. Jadi di sini banyak sisi positif yang bisa kita ambil bersama-sama ya, saudara ya. Yang pertama katanya anak dari Habib Taufik ini mengatakan untuk menjaga supaya tidak terjadi pecah belah ya. Jadi jangan sampai umat ini terpecah belah. Sebenarnya gampang, kalau ingin umat itu tidak terpecah belah itu sangat mudah sebenarnya. Habib Taufik Assegaf ini kan seorang ketua umum ya. Beliau ini ketua umum yang memimpin seluruh para Habib-Habib yang ada di Nusantara. Harusnya Habib-Habib yang ada di Nusantara ini yang sekiranya, mohon maaf lah ya kalau saya mengatakan mereka itu berandalan, harusnya dibina gitu loh. Jadi dibina oleh Robitul Alawiyah. Jadi Robitul Alawiyah itu jangan sampai tidak membina gitu. Justru karena ceramah-ceramah yang seperti khurafat, ceramah-ceramah seperti menghina, yang larinya kepada unsur kebencian, bahkan ancaman-ancaman, ini harus dibina yang kayak gini. Karena apa, saya pribadi pun sama, yang saya tanggapi di konten saya, di channel saya itu ceramah-ceramah seperti itu, yang menyebabkan perpecahan, yang memecah belah umat itu loh, yang menyebabkan mengadu domba. Itu yang saya komentari di video-video saya. Makanya saya mengatakan berkali-kali ya, saudara ya, yang seperti itu doktrin-doktrin sesat. Apalagi sampai mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini doktrin sesat. Mereka mengatakan karena Habib itu keturunan Rasulullah. Para kiai itu banyak loh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bukan cuma Habib. Kiai-kiai itu banyak yang ada di Nusantara. Nah ini harus diluruskan ya. Ini harus diluruskan. Karena mohon maaf ya saudara ya, pewaris Nabi ya itu bukan Habib, tapi pewaris Nabi itu ulama, saudara. Ini harus diluruskan. Paham kan? Itu kan ada hadisnya, sudah jelas. Kalau emang posisinya tadi kata anak dari Habib Taufik, kita harus menjaga umat supaya tidak ada perpecahan. Didik Habib-Habib yang berandalan itu, dibina. Supaya apa? Supaya ceramahnya tidak ngawur. Supaya apa? Ceramahnya tidak menimbulkan khurafat. Supaya apa? Ceramahnya tidak mendoktrin sesat. Kayak gitu. Jangan sampai Habib menghina ke kiai, dan jangan sampai juga kiai menghina ke para Habib. Jadi harus seimbang. Jangan sampai Habib merendahkan kepada seorang kiai. Seperti itu saudara. Karena kebanyakan ceramah Habib itu merendahkan kepada kiai. Jangan sampai seperti itu. Untuk anaknya Habib Taufik, Anda mengatakan untuk menjaga ukhuwah supaya tidak terjadi perpecahan. Bagus, saya mendukung. Supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi mampu tidak Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Robitul Alawiyah mendidik para balui-balui yang sedikit-sedikit mendoktrin sesat dan juga mendoktrin khurafat? Sanggup enggak?
Sanggup enggak mendidik para Habib-Habib Balwi yang dikit-dikit menghina kepada kiai? Sanggup enggak? Kita kan enggak susah. Kalau seandainya Habib Taufik sanggup mendidik mereka semua, kiai-kiai yang di Nusantara juga sanggup mendidik diri sendiri. Karena emang kiai-kiai yang ada di Nusantara dari dulu itu tawadu. Sekarang ini terpanggil karena apa? Karena sudah merasa harga dirinya diinjak-injak, saudara. Kiai diinjak-injak, Wali Songo diinjak-injak, seolah-olah Wali Songo tidak memiliki keturunan, seolah-olah Wali Songo itu terputus, seolah-olah kiai itu tidak ada kemuliaan dibanding-bandingkan dengan Habib. Katanya Habib lebih mulia daripada seorang kiai, walaupun Habib itu bodoh. Ini kan suatu kekurangan ajaran. Bisa nggak Habib Taufik Assegaf mendidik Habib-Habib yang seperti itu, yang melecehkan kepada kiai-kiai yang ada di Nusantara? Kalau seandainya bisa, kalau seandainya sanggup, bisa untuk menjaga ukhuwah, bisa untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi kalau seandainya tidak sanggup mendidik atau tidak sanggup membina, ya sampai kiamat juga akan tetap seperti ini. Jadi seperti itu, saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.